Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Baga- Kak Rosi? Alhamdulillah, harusnya saya yang nanya kabar duluan ini ya. Saya yang lebih junior soalnya ini Kak. Ini masalahnya bukan masalah senior junior ya. Ini kalau dalam segi umur mungkin saya lebih senior, tapi kalau dari keilmuan ini Ustadz Yani ini jauh lebih ini yang akan kita lebih suyuk daripada saya begitu ya. Pemuda sebagai penggerak ini yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peran pemuda sebagai penggerak syiar dakwah. Kira-kira menurut Ustadz Yani sebenarnya peran pemuda yang harusnya diambil saat ini di era destruksi, di era dibilang hitam bukan, di era dibilang putih juga bukan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil peran sebagai seorang pemuda? Iya, terima kasih Kak Rosi sebelumnya kesempatannya. Kalau kita berbicara akan peran di dalam era apapun itu namanya, kalau kita tarik secara garis besar, memang peran pemuda sangatlah besar, baik dalam berkontribusi untuk negara, bangsa, ataupun agama, khususnya di dalam dakwah. Kalau kita lihat di sejarah, dalam revolusi kemerdekaan 10 November, peran pemuda sangat besar di sana. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang berumur 17 tahun memimpin perang di Surabaya itu. Di situ kita lihat bahwasanya peran pemuda ini sangat besar, baik dalam agama, baik dalam dakwah, perjuangan apapun itu, pemuda sangat berperan. Pada saat itu beliau berumur 17 tahun, beliau adalah Kiai Haji Yusuf Hashim, putra terakhir dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau yang memimpin santri-santri Tebu Ireng untuk berangkat berperang ke Surabaya. Jadi dari sini kita bisa tarik bahwasanya peran pemuda ini sangat besar. Bahkan kalau bagi saya pribadi itu berat, peran pemuda ini berat juga. Makanya saya sering juga mengatakan, khususnya kita bagi pemuda, yang berat itu bukan rindu. Yang berat itu adalah meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, khususnya alim ulama dan juga para pejuang. Itulah yang berat bagi saya kalau saya pribadi. Karena pada dasarnya kan hidup ini bergantian sebenarnya. Ya ada zaman dulu, ada zaman sekarang. Ada saatnya juga kita sebagai pemuda ini sederhana sih tugas kita sebenarnya. Hanya sebatas sebagai ganti ataupun penerus para pejuang ataupun para alim ulama. Nah, apalagi kita ini kan santri Kak Rosi, sama-sama santri. Iya, yang namanya santri meneruskan perjuangan para kiai. Nah, Ibu Anil Ulama kan begitu. Ulama meneruskan perjuangan sahabat meneruskan perjuangan Hadratul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan dan itulah tugas kita. Betul. Tapi berat gitu. Oke, itu tadi kita membahas tentang pemuda. Artinya kalau misalnya kita mau bahas spesifik tentang pemuda, ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas dan juga harusnya kita pahami bersama, khususnya bagi para pemuda. Lalu bagaimana Ustadz Yani? Ini kan semuanya tema kita pada malam hari ini peran pemuda sebagai penggerak syiar dakwah. Kira-kira nih, dakwah ini kan wajib gitu ya. Artinya ketika Rasulullah SAW sudah menyampaikan suatu perkara, diteruskan kepada para sahabat, kemudian para orang-orang setelah para sahabat, generasi-generasi setelahnya, sampai kemudian pada artinya kan kebenaran-kebenaran itu harus kita sampaikan. Nah, itulah dakwah. Nah, kira-kira nih sekarang, bagaimana kita bisa menjelaskan dakwah ini bukan hanya sekedar berceramah di depan orang lain. Artinya kan nggak semua orang bisa ngomong di depan nih. Nah, kira-kira makna dakwah yang bisa diserap oleh pemuda-pemuda masa kini itu bagaimana, Ustadz Yani? Oke, sedikit kita masuk di dalam bagaimana sih dakwah
dakwah yang baik atau bagaimana caranya kita berdakwah zaman pada saat ini juga kita tetap akan berkiblat kepada para alim ulama, kita tetap berkiblat kepada beliau-beliau para pendahulu kita. Ya sebenarnya kan salah satu di antara dasar-dasaran beliau mungkin dalam Al-Qur'an itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah al-ayah. Nah, mungkin itu salah satu dasaran beliau. Nah, kalau kita membahas tentang dakwah ini, saya sedikit teringat akan cerita Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang ditulis oleh Haji Salahuddin Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Solah dalam sebuah buku beliau. Di sana beliau menceritakan bahwasanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu pernah ada santri dari Belanda. Santri ini sudah bergelar insinyur. Jadi kalau masalah pinter, dia sudah pinter banget. Dia utusan dari kepemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, suatu ketika orang Belanda ini bertemu dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim. Ketika beliau ketemu, beliau tetap balighu anni walau ayah. Beliau tetap menyampaikan tugas beliau sebagai seorang ulama juga. Tetapi cara beliau berdakwah tidak langsung memaksakan orang, tidak langsung mewajibkan orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Beliau tidak menunjukkan ini dalil yang ada di dalam Al-Quran, ini dalil yang ada di Al-Hadis. Beliau tidak menunjukkan dalil sama sekali. Tetapi beliau memberikan uswatun hasanah. Beliau memberikan teladan yang sangat baik kepada orang Belanda ini. Yang pada intinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim memperlihatkan adalah kedamaian yang ada di dalam agama Islam, keindahan yang ada di dalam agama Islam, mulai dari saling menghormatinya antara orang Islam dengan orang Islam yang lain ataupun orang Islam dengan orang yang non-Islam. Intinya beliau memperlihatkan keindahan Islam. Sampai insinyur yang dari Belanda inilah yang bertanya, apa itu Islam? Bagaimana dengan Islam? Barulah Hadratus Syekh Mbah Hasyim masuk ke dalam dalil bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini, sampai dia sendiri yang meminta untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka itulah yang baik. Nah, sekarang ini realita yang ada, banyak sekali orang yang pinter mau ido hasanah, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, ini permasalahannya sekarang ini, Kak Rosi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi zaman yang apapun itu bentuknya? Kalau saya sederhana saja untuk menghadapi itu semua. Kita menjadi mubalik, kita menjadi penerus para kiai, kita menjadi dai yang pinter mau ido hasanah dan juga bisa menjadi uswatun hasanah untuk masyarakat yang ada. Ketika seperti itu, insya Allah Allah akan selalu memberikan kita kemudahan. Oke, artinya begini, kondisi dan realita yang sedang kita hadapi saat ini kan tidak semua orang itu memiliki potensi menjadi dai, artinya menjadi seorang mubalik atau mubaligh yang akan berbicara di depan umum, tetapi mereka banyak yang memiliki kemampuan atau potensi pemahaman dalam ilmu agama, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Nah, artinya ada kesempatan mereka berdakwah melalui dakwah bil hal. Anggaplah dakwah bil hal seperti dengan tadi mau dengan cara berperilaku baik, seperti apa yang dicontohkan tadi oleh Ustaz Yani terkait dengan bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian membawa dirinya menjelaskan Islam dengan cara berperilaku baik dan juga menunjukkan sisi keindahan dan keteguhan Islam seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menurut Ustaz Yani sekarang baiknya dilakukan oleh pemuda-pemuda saat ini? Ini kan sekarang gini Ustaz Yani. Kita ini zaman sosmed ya. Kita zaman sosmed. Hampir semua pemuda sekarang nggak ada yang nggak punya sosmed. Kira-kira bagaimana itu? Kalau misalnya spesifik kita bilang mereka berdakwah melalui sosmed itu harusnya bagaimana? Apakah dengan cara memposting kata-kata mutiarakah atau bagaimana?